Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, sekaligus membuka secara resmi kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2020-2021 kepada Bapak Profesor Dr. Andes I. Ketut Subagiasa, MSI Divel. Disilakan. Tabe selamat lingun late salam sujud karena melempau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Katalino Basuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Halus. Yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo M.Hum MSI MM, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang sangat kami hormati dan yang sangat kami banggakan, Angayu Bagio dan Astungkare. Insya Allah Tuhan telah memberikan kita kesempatan yang sangat baik pada pagi yang berbahagia ini, serangkaian dengan kegiatan kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2020-2021 pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang saya hormati pula Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Dekan Fakultas Dharma Acarya, Dekan Fakultas Dharma Duta Brahma Widya, Dekan Fakultas Dharma Sastra, Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Kepala Biro AUAK, para kepala bagian, para kepala subbagian, ketua lembaga, para kanit, segenap mahasiswa yang kami cintai dan yang kami juga hormati, segenap para pegawai, segenap para dosen di jajaran IANTP Palangkaraya, yang tentu pada hari yang berbahagia ini atas anugerah ida Sang Yang Dwidiwasa, Ranying atala langit Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini kita semua dianugerahi kesehatan. Tentu dalam suasana pandemi di era new normal, kita luar biasa hari ini mendapatkan paparan materi kuliah umum dari yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo M.Hum MSI MM. Kami yang mewakili keluarga besar IANTP Palangkaraya sangat-sangat berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolda di balik kesibukan beliau untuk mengabdi dan berbakti melayani masyarakat luas di wilayah yang tercinta Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu masih sempat beliau membagi serta mentransformasi ilmu pengetahuan beliau yang sangat kita tunggu-tunggu dari beberapa saat yang lalu. Tentu hari ini adalah hari baik dan kami semua berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolda. Semoga bakti, karya, serta pengetahuan Bapak nanti bermanfaat untuk dijadikan pemahaman dan juga menjadi penerapan bagaimana memotivasi kami keluarga besar di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya
tentu dapat kami laporkan kepada yang terhormat Bapak Kapolda bahwa IANTP Palangkaraya eksis semenjak tahun 2018, tepatnya 5 April 2018, dengan keluarnya Perpres 31 tahun 2018 bahwa transformasi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menjadi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya yang diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2018, yang saat itu Bapak Kapolda selaku mewakili Kapolda Kalteng juga telah hadir memberikan paparan seminar nasional tentang wawasan kebangsaan. Jadi sekali lagi kehadiran Bapak sangat kami ucapkan terima kasih. Pada hari ini juga luar biasa para mahasiswa kami sudah menunggu-nunggu motivasi, dorongan, semangat dari Bapak. Kami berterima kasih, ada satu materi yang luar biasa dimaknai, yakni kegagalan bukan berarti terjatuh, tetapi menolak untuk bangkit. Ini maknanya luar biasa. Bagi peserta didik tiada lain sekali belajar, tetap belajar. Bagi para dosen sekali mengajar, tetap mengajar. Namun strateginya dari offline menjadi online. Ini artinya semangat untuk belajar tidak pernah kendor. Dan juga semangat untuk mengajar juga tidak pernah kendor. Para pegawai pun juga tetap melayani dengan semangat. Itu topik yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda Kalimantan Tengah yang sangat kami banggakan. Tentu dalam bahasa filsafat Hindu ada bahasa Satya Wacana. Jadi pada saat kami berharap dan memohon, dan tentu Bapak sudah memberikan semangat, sinyal, etikat, motivasi kepada kami bahwa Bapak siap hadir di kampus IANTP Palangkaraya. Tentu hari ini adalah hari yang baik, hari yang berbahagia untuk bisa kita menerima sajian paparan materi yang Bapak tentu akan sajikan dari saat ini sampai dengan pukul 11 nanti. Itu artinya bahwa kami ada kedekatan antara kampus IANTP dengan pihak Kapolda dan jajaran Bapak, bahwa kerjasama ini sudah berlalu dan sudah berlangsung sejak dulu sampai saat ini dan ke depannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan secara akademik itu bisa terpenuhi, bagaimana situasi pembelajaran tetap semangat dengan motivasi tinggi, siswa sukses, dosen sukses, para pegawai sukses, dan lembaga IANTP Palangkaraya ini juga sukses dalam mengemban tugas suci untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga ini terwujud, dan sekali lagi dengan mengucapkan Om Awi Genamastu Nama Sidem, Om Anu Badrah Kertawo Yanto Wiswata, Om Nama Ranying Atal Langit, Om Nama Siwaya. Mohon izin Bapak Kapolda, kami nyatakan kuliah umum dibuka secara resmi. Demikian, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, Sahe. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama kuliah umum dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah dengan moderator, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Subagyasa, MSI Divul. Sebelum acara kami serahkan kepada moderator,
kami informasikan tata tertib dalam kegiatan kuliah umum berikut. 1. Selama kuliah umum, tampilan peserta hanya bisa menyaksikan pembicara, MC, moderator, dan panitia di layar. Video untuk peserta tidak ditampilkan dan akan ditampilkan apabila peserta bertanya kepada pemateri di sesi tanya jawab. 2. Peserta tidak perlu melakukan absensi pada room chat, di Zoom, dan YouTube. Tautan absen akan diberikan pada akhir acara. 3. Pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan selama pemaparan materi melalui Q&A dan akan disampaikan oleh moderator kepada pemateri. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemateri dengan menekan tombol raise hand dan akan diberi kesempatan oleh moderator. Demikian tata tertib kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya secara daring. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada MC yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo, MHum, MSI, MM. Selamat pagi Pak Kapolda. Selamat datang di Zoom meeting IANTI Palangkaraya. Kami keluarga besar berdoa semoga Bapak Kapolda dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas suci di bidang tugas-tugas mulia untuk mengamankan dan menertibkan kehidupan bermasyarakat. Sebelum kuliah umum dilanjutkan, mohon izin Pak Kapolda, saya sampaikan kurikulum PT atau daftar riwayat singkat dari Pak Kapolda. Jadi profil pertama di sini ada tempat tanggal lahir adalah Magetan, tanggal 26 Juli 1968. Agama Islam, jabatan Kapolda Kalimantan Tengah. Nama lengkap Bapak Kapolda adalah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo, MHum, MSI, MM. Jadi pendidikan umum beliau ini ada di Universitas Indonesia tahun 1999 sampai dengan 2002. Kemudian Universitas Gadjah Mada tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemudian di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011 sampai dengan 2013, yaitu S3 di bidang hukum. Dapat kami sampaikan riwayat jabatan beliau berawal dari di Polresta Surabaya dan seterusnya ada 17 job yang sudah beliau lakoni sampai saat ini di tahun 2020 beliau menjabat Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah. Kami sampaikan secara singkat juga, luar biasa sekali karya-karya ilmiah beliau, karya tulis yang di sini ada di dalam kurikulum PT, sebanyak lebih kurang 12 yang tertera, tentu belum juga ada yang masih dalam proses, karena beliau sangat-sangat aktif dalam hal keilmuan. Jadi salah satu buku yang terakhir kami baca, Kesiapan Polda Kalteng dalam pemahaman pilkada di daerah Kalimantan Tengah. Itu buku yang terakhir. Kemudian tesis dan disertasi juga di sini tertera. Kami yakin untuk efektifnya waktu, maka sekian yang dapat kami sampaikan kurikulum PT Pak Kapolda. Jika nanti Pak Kapolda menambahkan, kami berikan kesempatan. Baik, kembali kepada inti kegiatan kuliah umum pada pagi yang berbahagia ini. Tentu kami berikan kesempatan yang efektif
dan menyesuaikan dengan kondisi daripada saat ini, menyesuaikan dengan waktu yang ada. Mulai saat sekarang kami berikan kesempatan yang terhormat kepada Pak Kapolda Kalteng maksimal sampai dengan pukul 11. Tentu nanti bisa menyesuaikan kembali sesuai dengan waktu yang ada. Paparan-paparan dipersilakan dan tentu nanti kalau ada pertanyaan terutama dari mahasiswa, kami berikan kesempatan sebagaimana topik judul yang sudah kami sebutkan tadi. Demikian Pak Kapolda, selamat pagi. Waktu kami serahkan kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo M.Hum MSI MM. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor yang terhormat yang kami banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor IHM, Profesor Dr. Andes Ketut Subagyasta. Yang kami hormati Wakil Rektor, terima kasih. Ini Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 juga kehadirannya. Yang kami hormati rekan-rekan para dekan fakultas, yang kami hormati sini juga hadir Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati para kepala biro, para dosen atau Sivitas Akademi IAIN, kemudian yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang hadir pada kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, kesehatan, syukur alhamdulillah. Yang pertama kali saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor atas kesempatan diberikan kepada kami untuk sedikit berbagi ilmu, sharing knowledge, sharing experience di dalam salah satu tema berjudul motivasi. Sebelumnya Pak Rektor, kami mohon maaf juga, jadi konsentrasi kami agak sedikit terpecah-pecah. Karena hari ini juga kami ada kegiatan Zoom meeting juga dengan Kementerian Keuangan dan seluruh jajaran Polda seluruh Indonesia, Mabes Polri, dan juga seluruh kejaksaan tinggi seluruh Indonesia terkait menyangkut masalah sinergi pengawasan APIK, SPI, dan APH. Ini kami juga sedang mengikuti, di sini juga hadir. Mohon maaf Pak Rektor. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Ya, soalnya ada beberapa kegiatan, jadi mungkin wifi yang dari kami kurang begitu memadai, tapi kami coba semaksimal mungkin untuk coba bisa terhubung kembali. Baik, kami izin melanjutkan Bapak Rektor untuk menyingkat waktu, karena mohon maaf sekali lagi ada beberapa fokus kegiatan pada hari ini yang harus kami lakukan, tapi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kesempatan diberikan oleh Pak Rektor untuk sedikit sekali lagi untuk memberikan transfer knowledge sama transfer experience.
Kita tahu bahwa satu kata yang namanya motivasi ini merupakan hal yang sangat mudah dan sehari-hari bisa kita ucapkan. Tetapi di dalam praktek kehidupan kita, ya bukan hanya motivasi itu sebagai pendorong atau sebagai spirit bagi seorang untuk bisa survive, untuk bisa berhasil dan untuk bisa berkompetisi di tengah boleh dikatakan sangat ketat kehidupan di dunia ini. Bahwa di dalam hidup saya ada dua hal yang terpenting di dalam motivasi itu. Yang pertama adalah dari proses hidup ini adalah proses belajar. Makanya tadi Pak Profesor sampaikan bahwa belajar itu tidak pernah berhenti. Belajar itu tidak pernah mengenal usia. Belajar itu tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Karena hidup itu ya belajar. Tanpa belajar hidup itu, ya saya motivasi kepada adik-adik mahasiswa, Anda tidak akan berhasil. Ya, belajar itu bukan hanya di dalam kampus, tapi belajar di luar kampus, belajar di dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan menambah, boleh dikatakan motivasi hidup itu sangat penting. Bahwa kehidupan kampus itu hanya sekian persen saja untuk menambah pengetahuan, dan yang terpenting untuk menambah tadi Pak Rektor menyampaikan itu, kalau saya tangkap adalah yang terpenting dalam hidup juga belajar itu adalah belajar dalam rangka untuk meningkatkan spiritual kita. Keseimbangan antara belajar spiritual dengan belajar ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan di dalam hidup ini. Ya harus seimbang. Pinter kita contoh ya kejadian-kejadian yang cukup viral dalam beberapa waktu yang lalu. Seorang lulusan dari universitas ternama di Jakarta, ya dari Fakultas MIPA, seorang perempuan. Dia memiliki prestasi belajarnya cukup bagus. Ya prestasi-prestasi di kampusnya juga ya boleh dikatakan cukup membanggakan. Sikap kritisnya di dalam kehidupan ini pun diakui sama teman-temannya, sama dosennya. Tapi dia gagal di dalam belajar di dalam kehidupan. Dapat dia ilmunya, dapat dia ilmu, pengetahuan dapat dia pengetahuan di kampus tersebut. Tapi spiritualnya dia nggak dapat. Karena dia belum mampu menyeimbangkan antara belajar secara spiritual dan belajar secara ilmu pengetahuan. Ini sangat penting bagi bekal bagi adik-adik mahasiswa di dalam mengarungi hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam hidup saya, selain hidup itu adalah berproses dan hidup itu harus belajar sampai kapanpun. Bila perlu sampai akhir hayat pun kita belajar. Belajar bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, belajar spiritual, dan belajar hal yang lain tentang dunia ini sangat banyak. Ya, tidak pernah terputus ilmu pengetahuan itu. Setiap permasalahan, setiap kendala di dalam kehidupan ini, itu adalah proses belajar juga. Bagaimana kita mencari solusi yang seimbang ya, antara pengetahuan dan juga spiritual. Kemudian di dalam hidup ini, mohon izin Prof, saya juga bisa motivasi kepada seluruh adik-adik mahasiswa, adalah pilihan. Anda bebas memilih, ya menurut apa yang Anda ketahui, menurut apa yang Anda anggap itu bagus, menurut pengetahuan yang mungkin Anda dapat di bangku kuliah. Tapi pilihan dalam hidup, sekali lagi, itu harus seimbang juga. Anda tidak bisa melihat hanya satu perspektif saja. Anda tidak bisa melihat hanya satu pendekatan saja. Ya, karena kalau misalnya Anda hanya melihat satu pendekatan saja, Anda tidak akan bisa mampu bersaing di dalam hidup ini. Itu yang saya selalu memberikan motivasi kepada diri saya dan kepada seluruh anggota saya, dan juga hari ini saya berikan motivasi kepada seluruh adik-adik mahasiswa. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa ini akan menjadi bangsa yang menjadi bangsa petarung. Ya, saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bangsa ini tentunya kalau mau menjadi petarung, bangsa ini mau jadi besar, bangsa ini bisa survive di tengah perubahan dinamika dunia yang sangat cepat di era industri 4.0 ini, maka bangsa ini harus memiliki daya saing. Ya, generasi muda dan adik-adik mahasiswa inilah yang menjadi boleh dikatakan generasi penerus bagaimana bangsa Indonesia ini bisa bertahan hidup dan bisa terus
eksis di dunia internasional. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa daya saing ini juga merupakan pompa untuk motivasi bagi seluruh mahasiswa ya di dalam rangka untuk boleh dikatakan untuk bisa survive di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bisa bertahan hidup, orang yang bisa survive di dalam suatu pertarungan, baik pertarungan kehidupan secara regional, pertarungan kehidupan secara internasional, orang yang memiliki nilai tambah, ya daya saing. Ada yang mahasiswa tidak bisa hanya, misalnya ya, tidak bisa hanya cukup puas ya dengan lulus S1-nya saja. Ya, cukup puas mungkin dengan gelar kesarjanaan yang dimiliki ketika nanti adik-adik mahasiswa lulus. Ketika adik-adik lulus itu merupakan satu pintu gerbang ujian yang harus betul-betul adik-adik mahasiswa nanti arungi semuanya itu. Tanpa bekal lagi kalau hanya mengandalkan satu pendekatan keilmuan, satu pendekatan kesarjanaan, maka untuk daya saing ke depan tentunya akan semakin lebih berat. Karena apa? Karena seluruh generasi-generasi muda di era Kopensior ini, para mahasiswanya anak-anak milenial ini, ya, semuanya perlu lompatan-lompatan dalam kehidupan itu. Tidak hanya kita berpikir out of the box saja, hanya lompatan kecil, tapi ada lompatan-lompatan kuantum ya dalam rangka untuk percepatan membangun Indonesia ini. Tidak bisa hanya cukup puas, saya sudah lulus sarjana, saya sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup. Ya sedikit saya sudah memiliki bekal spiritual saya yang cukup untuk bisa mengarungi kehidupan ini. Ya peluang pekerjaan mungkin saya bisa dapat baik sebagai ASN, baik di swasta maupun saya sebagai bisa mandiri di dalam rangka untuk saya mengarungi hidup ini. Tidak cukup seperti itu aja, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa, perkuliahan yang Anda terima ini merupakan suatu fondasi awal, pijakan awal. Ini harus kuat, ya, spiritual, kemudian intelektual, itu harus betul-betul menjadi pijakan awal di kampus, di mana adik-adik mahasiswa menimba ilmu dan menimba spiritual. Yang tadi saya yakin Pak Rektor memiliki konsep yang sangat luar biasa untuk memadukan dua hal tersebut. Di sini saya mengutip beberapa teori-teori motivasi yang mungkin juga sudah adik-adik mahasiswa terima selama perkuliahan atau proses belajar mengajar di kampus tersebut. Ya, ini hanya sisi teori. Nah, sisi teori ini harus kita padukan di dalam kehidupan praktek kita. Ya, teori-teori motivasi yang saat ini sudah sangat, ya boleh dikatakan diajarkan di seluruh kampus dan juga bisa didapat di hampir seluruh media sosial atau di internet. Ini cukup banyak ya tersebar di mana-mana. Ya. Salah satu teori motivasi di sini adalah concern teori. Ya, bagaimana membahas sesuatu dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Ini yang sangat mendasar. Ya, bagaimana adanya mahasiswa itu mampu memotivasi dirinya, mampu menyemangati dirinya, mampu mendorong dirinya dalam rangka untuk mengalahkan hal-hal yang buruk ya di dalam proses belajar mengajar agar betul-betul fokus mengikuti seluruh perkuliahan yang ada di kampus dan juga mampu meminimalisir segala macam kendala-kendala yang dihadapi. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa. Ini baru mahasiswa, belum adik-adik ini terjun di dalam dunia nyata. Ya. Kemudian teori proses tadi disampaikan bahwa hidup ini proses, hidup ini belajar. Ya. Bagaimana setiap saat dalam kehidupan ini kita banyak belajar. Ya, saya pun tidak akan pernah berhenti belajar dari setiap peristiwa yang saya hadapi sehari-hari. Yang melihat bagaimana kondisi efektif, bagaimana melihat implementasi tugas-tugas kepolisian dari strata yang terendah anggota-anggota saya di lapangan sampai dengan first line supervisor saya, para perwira-perwira saya, bagaimana saya juga melihat middle manager yang ada di tempat saya,
dan bagaimana saya juga mampu memotivasi mereka untuk bisa bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di situ tadi Pak Rektor menyampaikan, ya, salah satu tagline-nya itu adalah kegagalan bukan berarti terjatuh, ya, tapi menolak untuk bangkit. Itu kegagalan. Ya, kalau misalnya kita gagal dalam hidup, hal yang biasa. Saya pun pernah berulang kali gagal. Bukannya sekali, dua kali, tapi saya berulang kali gagal. Tapi saya memiliki spirit yang mungkin boleh dikatakan sebagai ini lebih dibanding mungkin ya, saya mohon maaf ya, bukannya teman-teman saya. Bisa. Ini sensitif nih. Oh, ini nggak usah pakai dulu. Pakai ini aja. Ya, mohon maaf Pak Rektor, ada sedikit kendala teknis juga. Ya, saya melihat bahwa generasi milenial ini, mohon maaf Pak Rektor, kemudian saya punya anak juga. Anak saya di Fakultas Kedokteran Gigi UNER juga sudah mendekati terakhir, juga sekarang sedang persiapan uji kompetensi. Saya punya anak juga persiapan untuk masuk Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen, dan satu anak lagi saya masih SMA. Saya melihat generasi, saya juga melihat anggota-anggota saya Pak Rektor, izin Pak Rektor. Ya. Anggota-anggota saya yang pangkat Bribda, yang berangkat Bribtu, yang berangkat Ibda, Ibtu, baik lulusan Bintara, lulusan Akademi Kepolisian. Dan saya juga melihat beberapa generasi muda saat ini, yang anggota-anggota saya berpangkat Kompol, AKBP, yang masih muda-muda itu, yang boleh dikatakan masuk dalam kategori milenial, beda dengan saya dengan profesor. Anak-anak sekarang itu sangat lekat dia dengan ilmu pengetahuan, sangat lekat dia dengan teknologi informasi. Sangat lekat sekali. Dalam kehidupannya dia sehari-hari, dia tidak pernah lepas dari namanya teknologi informasi. Dan anak-anak sekarang, Pak Rektor, mohon izin Pak Rektor, saya harus akui, jujur, anak-anak sekarang generasi milenial jauh lebih cerdas dibanding generasi kami, Pak Rektor. Saya akui, kemampuan bahasanya, kemampuan dia menyerap ilmu, hebat ya. Hebat semuanya, cepat. Ya. Tapi satu hal kelemahan daripada generasi sekarang ini, yang saya amati dalam keseharian, khususnya anggota saya, kemudian dari keluarga saya, satu hal yang kelemahan ini, ya, kalau saya mengkomparatif ketika saya berkunjung ke Singapura, ke Korea, kemudian ke Jepang, dan beberapa negara lain, saya lihat hampir sama ciri khas generasi muda. Saya lihat juga hampir sama juga polisi-polisi muda yang ada di beberapa negara yang pernah saya kunjungi. Dari sisi pengetahuan luar biasa mereka. Tapi satu hal sekali lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa mereka hampir sama dengan, boleh dikatakan, bukan hampir sama Pak Rektor, mohon maaf, berbeda dengan generasi kita Pak Rektor. Satu hal mereka yang saya lihat kurang adalah semangat juangnya. Semangat juang pantang menyerah. Kalau di tempat kita di Kalimantan Tengah, dengan melihat kearifan lokal, semangat iseng mulangnya itu kurang ya pada generasi kita itu. Ketika dia terjatuh, ya sudah, dia tidak mau untuk bangkit secara cepat. Ketika dia ada kendala, kelihatannya dia menyerah begitu aja. Ya, ini yang harus betul-betul kita tanamkan kepada generasi muda kita. Bahwa semangat juang di dalam kehidupan ini merupakan hal yang paling penting ketika generasi muda ini untuk bersaing baik di dalam kehidupan regional maupun di dalam kehidupan internasional. Ya, ketika Anda gampang jatuh, ketika Anda menghadapi kendala, ketika Anda menghadapi kesulitan tidak segera bangkit, seperti saya sampaikan, Anda harus betul-betul berani berangkat, lompat daripada comfort zone, maka Anda akan bisa memiliki daya saing yang hebat. Ya, tapi ketika Anda, para mahasiswa, para generasi milenial ini terlena di dalam comfort zone, ya ada kendala, jatuh, gagal, dia tidak segera bangkit, sulit Anda memiliki daya saing baik di secara regional maupun di dunia internasional. Ya, lanjut. Ini saya yang sampaikan kepada para generasi muda dan juga anak saya, kamu harus mampu memiliki daya saing di dalam kehidupan dunia yang sangat ketat ini. Indonesia akan bisa survive di dunia internasional ketika Indonesia memiliki daya saing. Ya, ketika Indonesia tidak memiliki daya saing, ya kita akan menjadi negara-negara yang
konsumtif. Kita adalah negara yang nerima aja, ya, dari orang-orang dari negara-negara yang menjual produknya ke kita. Ya. Daya saing ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Daya saing ini merupakan motivasi kita, ya, agar kita betul-betul bisa berkompetisi secara sehat, berkompetisi secara terbuka oleh siapapun, karena peluang kesempatan di dunia ini semua terbuka secara lebar. Apalagi di era industri 4.0 ini, the world is flat, ya, segala macam ada di dunia ini semuanya tanpa batas. Dalam hitungan detik, dalam hitungan second, semuanya pun bisa terjadi. Ya. Generasi muda ini memiliki juga keunggulan, Pak Rektor. Saya melihat, karena dia dekat sekali dengan IT, dia dekat sekali dengan teknologi informasi, dia bisa memiliki inovasi-inovasi yang cepat, ya, berkaitan dengan teknologi informasi tersebut. Ya, di dalam teori-teori motivasi yang hampir kita sudah menerima berulang kali dari para motivator-motivator kita, ya, dari mulai hal yang kecil kemudian sampai hal yang lebih luas lagi. Ya, teori-teori konvensional yang kita terima ya semacam teori kebutuhan, teorinya Abraham Maslow. Dari mulai teori hierarki nanti akan disebutkan sampai dengan dari mulai kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia. Kalau sementara rekan-rekan mahasiswa, saya yakin tidak hanya memikirkan kebutuhan dasar toh, Anda harus memiliki kebutuhan-kebutuhan yang jauh ke depan yang dalam rangka untuk bisa meningkatkan daya saing Anda nanti ketika Anda keluar dari kampus dan Anda masih harus berjuang lagi di dalam kehidupan ini. Mungkin Anda harus mengambil S2, harus mengambil S3, dan juga mungkin bisa mencontoh role modelnya sebagai profesor, sebagai rektor. Itu merupakan role model dari kampus. Ya. Kemudian ada beberapa teori dua faktor, nanti akan saya sebutkan lagi. Kemudian teori-teori tentang prestasi, nanti akan saya sebutkan. Dan teori proses di sini ada teori tentang penguatan, teori tentang harapan, dan teori tentang tujuan. Lanjut. Ya. Kita ketahui bersama bahwa hal yang paling mudah untuk melihat motivasi kinerja anggota kita, hal yang paling esensial adalah dari teori kebutuhan atau teori Abraham Maslow, teori hierarki itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tingkatnya dasar. Apa sih kebutuhannya yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa? Oh, rekan mahasiswa paling kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan makan, sama dengan anggota saya. Anggota pada level-level tertentu, oh kebutuhan dasarnya ini harus betul-betul terpenuhi dengan baik. Ya, karena kalau misalnya di kepolisian itu, polisi akan menjadi dia bekerja dengan baik ketika dia memiliki pertama well trained, ya dia dilatih dengan baik, kemudian dia memiliki perawatan dirawat dengan baik, kemudian digaji dengan baik. Ya, salah satunya itu untuk meningkatkan motivasi dan juga tentunya diawasi dengan baik. Ya, ketika semua itu diawasi, kemudian semua itu dikolaborasikan di dalam tugas-tugas kepolisian, maka anggota-anggota kepolisian akan dapat bertugas dengan baik. Sama halnya dengan nanti ketika para mahasiswa ini sudah well trained, ya artinya semua mahasiswa ini sudah dididik dengan baik. Ya tinggal nanti mahasiswa ini melihat peluang ya di dalam kehidupannya, kehidupan realnya nanti. Ya, mencari suatu pekerjaan, mencari peluang. Ya, di situ berarti harus digaji dengan baik. Ya, sesuai dengan strata keilmuan yang atau kompetensi yang dia miliki. Kemudian dia juga di dalam bekerja tentu harus diawasi dengan baik karena dia masih pada tataran-tataran boleh dikatakan first line, ya. First line, ya. Kemudian juga mahasiswa juga nanti ketika nanti bekerja, selain dia diawasi juga tentunya dia memiliki jenjang harapan, ya. Itu yang selalu kita sampaikan kepada seluruh anggota dan seluruh generasi muda ini bahwa Anda itu nanti akan terjun dan mengalami kondisi realnya seperti ini. Ya, jangan sampai kondisi real seperti ini Anda tidak mampu menyikapi dengan baik. Anda akan gagal. Ya, ketika Anda mudah menyerah, ketika Anda tidak mau segera bangkit dengan keadaan-keadaan sulit, Anda akan gagal. Anda akan tidak bisa berprestasi dan Anda tidak akan memiliki daya saing. Ketika Anda tidak memiliki daya saing, ya sudah selesai Anda. Ini saya sampaikan kepada seluruh anggota. Jadi tidak hanya Anda berpikir dalam teori
hierarki Abraham Maslow itu teori yang paling tertinggi adalah intelektual, yang ya nanti saya sampaikan lagi. Lanjut dulu. Terus ya, tingkat kebutuhan. Masih berapa menit lagi? Ya, ini berapa jenjang dalam tingkat kebutuhan berbeda dengan kekuatannya dalam memotivasi. Ya. Di dalam teori Abraham Maslow tersebut, memang orang-orang yang dia hanya berpikir pada tataran hierarki yang terendah, ya dia startnya di situ aja. Ya, dia harus betul-betul bisa mengambil satu lompatan-lompatan kuantum, bisa sampai aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu yang paling tertinggi di dalam teori Abraham Maslow, itu teori hierarki itu. Lanjut. Ya. Ada beberapa teori, sengaja mohon izin Pak Prof untuk sebagai tambahan knowledge bagi adik-adik mahasiswa, dan adik mahasiswa nanti bisa mengembangkan lagi. Ya, teori itu sangat banyak. Ya, teori itu bisa didapat di mana saja. Ya, ini beberapa guidance teori dalam teori motivasi diri bagi seluruh adik-adik mahasiswa. Ya. Teori dua faktor yang dikembangkan oleh Frederick ini, ya terdapat bahwa memberikan dua faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam pekerjaan, sehingga perlu menciptakan atau mewujudkan keseimbangan antara dua faktor tersebut, yaitu lanjut. Ya, yang pertama adalah faktor yang dapat memotivasi atau motivator, antara lain prestasi, ya, pengakuan atau penghargaan, kemudian tanggung jawab, memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja, khususnya promosi. Ya, faktor pekerjaan itu sendiri, faktor-faktor tersebut terkait dengan kebutuhan urutan yang tertinggi dalam teori Maslow tadi, yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian aktualisasi diri. Kemudian kebutuhan kesehatan lingkungan pekerjaan, higien faktor, antara lain upah, tadi sampaikan, gaji, hubungan antar pekerjaan, supervisi teknis, ini bentuk pengawasan, kondisi pekerjaan, kebijakan organisasi, proses administrasi di dalam organisasi. Ya, ini teori-teori. Teori ini kita dapat di dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Ya, artinya bahwa saya tidak membaca teori pun dalam praktik kehidupan sehari-hari, saya sudah bisa melihat gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian saya rangkum, kemudian atau mungkin dari profesor juga sudah mengajarkan bagaimana membuat suatu sintesa dalam satu peristiwa, dirangkum, oh ini teorinya seperti ini yang kita dapat. Ya, beberapa hal tadi saya sampaikan, ya sudah seperti itu. Ya, di dalam motivasi itu ada beberapa hierarki, dalam motivasi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana yang terpenting individu seseorang itu mampu untuk menspirit dirinya, mendorong dirinya, bisa boleh dikatakan berangkat dari hal titik nol menjadi beberapa tingkatan-tingkatan lagi. Ya, lanjut. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, saya lebih banyak mengungkap bagaimana perspektif kehidupan sehari-hari ya di dalam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Bahwa banyak hal teori yang bisa kita dapat di dalam proses belajar kita. Banyak hal yang bisa kita gali dari teori-teori itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan teori-teori itu di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Bisa berkembang sangat luas ya, tentang teori-teori tersebut. Ya. Seseorang butuh penghargaan, seseorang butuh pengakuan, seseorang butuh aktualisasi diri. Dari beberapa teori itu mudah kita sampaikan, mudah kita dengar, dan mudah mungkin dicerna oleh adik-adik mahasiswa.
Tapi bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam proses belajar mengajar. Semua orang memiliki keunggulan masing-masing, dan semua orang memiliki kelemahan masing-masing. Itulah Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menciptakan kita seperti itu. Kita harus sadar tentang kelemahan kita. Kita harus sadar juga tentang kelebihan kita. Itu harus kita kenali di dalam diri kita. Kita memberikan motivasi sebanyak apapun kepada adik-adik mahasiswa, sementara adik mahasiswa, mohon maaf, ya anak-anak generasi milenial ini belum mampu mengenali dirinya sendiri, apa yang menjadi kelemahan saya inventarisir nih. Apa yang menjadi kelebihan-kelebihan saya, keunggulan-keunggulan saya inventarisir nih. Kelebihan-kelebihan saya ini harus saya boleh dikatakan harus saya jaga, harus saya rawat, dan harus saya tingkatkan. Difokuskan lagi. Oh, saya punya kelebihan ini. Kelebihan saya ini tidak dimiliki oleh teman-teman saya. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh mungkin beberapa kolega-kolega saya. Ini harus saya rawat dengan baik. Karena ini merupakan, boleh dikatakan, kekhasan saya. Ini boleh dikatakan, ini senjata saya. Boleh dikatakan, ini juga merupakan spirit saya untuk bisa lebih maju lagi. Ini harus saya rawat dengan baik. Kelebihan bahasa. Oh, saya memiliki kelebihan bahasa Jepang. Oh, saya memiliki kelebihan bahasa khusus. Saya memiliki kelebihan saya di dalam ilmu-ilmu tentang teologi saya. Ini harus betul-betul dijaga. Oh, ini keunggulan saya. Saya nanti akan memilih, karena hidup ini adalah pilihan. Di sini saya nanti akan mengembangkan keilmuan saya. Di sini saya akan mengembangkan kehidupan saya. Dan di sini saya bisa meraih prestasi-prestasi saya. Ketika kita melihat juga, oh ini kelemahan saya. Ketika saya kelemahan saya ini, saya harus mampu minimalisir dengan sebaik-baiknya. Oh kelemahan saya ini, ya mungkin dari sisi kesehatan, mungkin dari saya menyerap ilmu. Wah, ada teman-teman saya yang hebat sekali. Ketika dosen baru boleh dikatakan menerangkan satu bab, dia sudah mampu menerjemahkan menjadi 5 bab. Bab 1 sampai bab 5 dia sudah tahu semuanya. Oh saya sudah tahu apa yang disampaikan oleh dosen ini. Tapi juga sebaliknya, ada yang mahasiswa juga, mohon maaf, ya berulang kali dia belajar juga nggak nyantol-nyantol saya ya. Nggak ngerti-ngerti ya apa yang dimasukkan sama dosen. Oke, dia tahu kelemahannya dia. Tapi saya harus mampu menemukan apa yang menjadi keunggulan daya saing saya. Oh, ketemu. Itu harus betul-betul butuh perenungan. Ya, tentunya hal ini dari rektorat, dari para dosen juga sudah menggali ya tentang kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa tentunya. Lanjut. Tingkat kebutuhan saya rasa sudah cukup, perlu lanjut. Ya, di dalam teori penguatan, ini salah satu teori dari beberapa teori motivasi yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa teori ini banyak dipergunakan dan fundamental, sifatnya dalam proses belajar. Di awal saya sampaikan bahwa hidup ini ada dua bagi saya, satu hidup ini adalah proses belajar, yang kedua hidup ini adalah pilihan, memilih. Yang memilih, tentunya memilih yang sesuai ya dengan berbagai norma-norma yang pernah diajarkan, norma-norma yang pernah kita dapat, ya norma agama, norma sosial, norma-norma hukum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bahwa dengan menggunakan prinsip yang disebut sebagai hukum sebagai ganjaran tadi, law of effect, bahwa tidak hanya sebatas ini, ya tidak hanya sebatas ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya kita tidak hanya sesuai dengan teori hierarki tadi, pengakuan diri, kemudian mendapat penghargaan, mendapat ganjaran dari hasil keringat kita, dari hasil pekerjaan kita. It's okay itu. Ayo mohon izin Prof juga kami sampaikan Prof kepada adik-adik mahasiswa, ya keseimbangan antara spiritual dan intelektual itu merupakan satu fundamental juga yang terpenting dalam kehidupan kita. Belajar keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, pada prinsipnya tidak pernah mengkhianati hasil. Orang yang berhasil tidak akan dia didapat dengan cara yang, mohon maaf, duduk-duduk manis saja. Tidak akan dia dapat hanya dengan cara-cara belajar yang, ya oke, secara formal saya sudah menerima pelajaran di kampus. Tidak hanya cukup dengan itu.
Ya, orang-orang yang berhasil itu kelihatan dari mulai awal itu dia belajarnya sangat concern, belajarnya sangat keras, dan juga diseimbangkan dengan spiritualnya. Spiritualnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, insya Allah dengan belajar keras, bekerja keras, dan berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing secara khusyuk, insya Allah Anda akan berhasil. Insya Allah akan berhasil. Ya, sekali lagi, tidak akan keberhasilan itu didapat dengan cara yang mudah. Keberhasilan itu didapat dengan kita terus mengarungi kegagalan-kegagalan dalam hidup ini, dan kita harus terus bisa bangkit secara cepat dari setiap kegagalan-kegagalan yang kita alami. Kita bisa juga belajar dari orang lain, kegagalan orang lain. Kita juga bisa belajar juga dari keberhasilan orang lain, bisa. Ya, teori-teori ini memberikan sedikit pencerahan kepada adik-adik mahasiswa. Oh, begini cara menganalisa suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita mampu dan siap untuk mengarungi kehidupan kita ini. Lanjut. Ya. Saya lanjutkan saja bahwa nanti adik-adik mahasiswa ini ya tentunya kembali lagi pada pilihan, ada yang mungkin, oh dan saya cukup sebagai ASN aja. Oke, silakan Anda berkarir di ASN. Oh, saya mengikuti role model saya. Ya, sebagai rektor misalnya, ini rektor sebagai role model saya. Saya akan mengabdikan jiwa raga saya, pengetahuan yang saya miliki, yang pernah saya dapat di kampus, saya sebagai dosen pengajar. Itu sangat mulia. Kemudian, oke, sekarang ini Indonesia serba sulit. Di tengah pandemi COVID-19, butuh ya pekerjaan-pekerjaan sifatnya mandiri dan buka lapangan pekerjaan sifatnya online. Bagus. Ya, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang Anda miliki. Ya. Dan masih banyak lagi peluang-peluang itu. Tinggal bagaimana kemampuan bagi generasi muda, bagi adik-adik mahasiswa melihat setiap peluang-peluang yang ada di depan matanya. Ketika Anda tidak mampu melihat peluang-peluang itu dan Anda bisa maksimalkan peluang itu menjadi hal yang positif, maka Anda akan bisa survive. Dan Anda jangan pernah takut untuk gagal. Itu saja. Anda jangan pernah takut untuk jatuh. Itu saja. Belajar dari kegagalan, belajar dari kejatuhan, belajar dari kesengsaraan, itu hal yang akan menguatkan Anda ketika Anda akan menempuh lagi perjalanan hidup yang masih sangat panjang ini. Ya, persaingan bangsa ini sangat panjang. Ya, kita tahu di tengah pandemi COVID-19, semua negara sekarang sedang berjuang mencari inovasi-inovasi terbaru, ya, mencari pengetahuan-pengetahuan yang baru terbarukan, ya, mencari betul-betul hal-hal yang bisa dijadikan daya saing untuk bisa negara tersebut survive di tengah nanti krisis global, mungkin resesi global mungkin bisa dihadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi bangsa-bangsa yang betul-betul mampu melepaskan dari tekanan-tekanan, mampu melepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi secara nasional, itu bangsa-bangsa petarung, itu bangsa-bangsa yang akan nanti bisa survive ke depannya nanti. Mohon maaf agak terganggu sinyalnya. Saya ada waktu. Saya mohon maaf Prof, ini mungkin harus menunggu nanti tersambung dengan ya organisasi dari bukan di atasnya lagi. Bukan, belum ini. Nah, ini. Ya. Harapan. Bukan. Harapan. Oh ya, udah. Oke. Mohon maaf, inilah. Bukan ya, satu lagi. Yang tadi. Udah. Ya, ini kembali Prof, mohon izin Prof. Di tengah kecanggihan teknologi tetap masih ada sisi kurangnya. Ya, itulah teknologi. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah terbantu dengan teknologi ini. Ini menunjukkan di tengah pandemi COVID-19, kita tidak pernah berpikir dulu di tengah keadaan yang normal, ya kita menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting ini boomingnya ya setelah ada pandemi COVID-19. Ini menunjukkan inovasi-inovasi bidang teknologi informasi tidak pernah terhenti. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ya.
Ini adalah suatu implementasi daripada teori harapan di dalam lingkungan organisasi. Nanti ketika para mahasiswa ini betul-betul keluar, selesai, boleh dikatakan pada jenjang pendidikan, baik strata 1, strata 2, dan strata 3, dan seterusnya, ya, bahwa hidup ini memang ada harapan, hidup ini perlu pengharapan. Hidup ini dalam rangka untuk meningkatkan motivasi, dalam rangka untuk meningkatkan prestasi, dalam rangka untuk memacu kita untuk lebih bangkit lagi. Ya. Demikian juga ketika nanti ada mahasiswa sebagai seorang leader, baik sebagai first line supervisor, atau middle manager, atau top manager di dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, dalam satu pemerintahan. Ya. Anda harus betul-betul mampu melihat secara objektif bagaimana tentang orang-orang yang ada di bawah Anda, karyawan-karyawan Anda, anak buah Anda, juga mungkin beberapa level di bawah Anda. Harus dilihat betul-betul secara komprehensif. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pemimpin yang hebat, strong leader, itu bukan seorang pemimpin yang dia hanya duduk di belakang meja. Seorang pemimpin bukan dia hanya menerima laporan-laporan saja dari anggota yang ada di bawahnya. Oh, saya sebagai Kapolda, mohon izin Prof. Ya, saya bisa aja saya duduk di atas meja, apalagi dengan teknologi saat ini. Semuanya bisa saya kontrol dengan menggunakan teknologi. Tapi apakah cukup dengan itu? Tidak bisa. Harus ada kedekatan secara emosional. Harus ada kontak komunikasi fisik secara langsung. Ya. Ini penting. Kita betul-betul mengetahui profil dan potret setiap anggota kita. Mohon izin Prof, kalau di dalam pasukan itu antara pimpinan dengan anggota itu jaraknya 1 jengkal. Dekat. Kenapa? Dia harus menelusuri, mendalami kendala-kendala yang dihadapi setiap anggotanya di lapangan. Saya harus turun setiap saat, saya harus mengontrol langsung setiap saat. Bagaimana kesiapan anggota saya, bagaimana kesiapan prasarana pendukung operasional anggota saya, bagaimana kesiapan anggota saya di dalam mengimplementasikan apa yang menjadi perintah-perintah pimpinan. Khususnya saat ini kita lagi fokus di dalam pengamanan pilkada gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Tengah, dan juga pengamanan pilkada bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur. Tanpa saya melihat langsung, saya hanya menerima laporan aja dari bawahan-bawahan saya, baik WA Group maupun laporan-laporan tertulis. Saya nggak tahu secara objektif di lapangan apa sesungguhnya yang terjadi. Karena tidak mungkin laporan-laporan, meskipun laporan tersebut dibuat sangat detail pun, belum tentu juga kondisi realnya sesuai dengan laporan itu. Laporan sifatnya boleh dikatakan statis, tapi di dalam kehidupan, di dalam implementasi anggota, setiap anggota, itu dinamisnya sangat tinggi. Ya. Bagaimana juga saya melihat objektivitas ya tentang kondisi masyarakat yang ada di sekeliling saya. Tanpa saya turun langsung, kalau saya hanya membaca saja laporan-laporan aja, nggak cukup bagi saya untuk saya mengambil satu keputusan yang strategis yang di dalam rangka untuk mengelola keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Sama halnya dengan nanti ada mahasiswa juga, ketika ada misalnya terjun nanti ke lapangan, tidak hanya duduk di atas meja, tidak hanya memutuskan itu hanya berdasarkan laporan-laporan secara tertulis maupun laporan-laporan secara virtual, tapi perlu juga harus turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana kondisi real, kondisi objektif, kondisi empiris daripada masing-masing anggotanya, masing-masing karyawannya, masing-masing staf yang ada di layer bawahnya. Sehingga lebih komprehensif. Laporan tertulis oke, laporan secara virtual oke, laporan langsung melihat kondisi objektifnya seperti apa, itu hal yang paling penting di dalam rangka kita merumuskan suatu kebijakan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Ya, ini teori-teori yang perlu juga dikembangkan nantinya oleh adik mahasiswa ketika adik mahasiswa betul-betul nanti selesai perkuliahan, selesai meraih gelar kesarjanaan, turun ke dunia praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Tadi itu Jian.
Ya, di dalam mengimplementasikan salah satu teori tujuan di dalam teori-teori daripada motivasi, ya, nah profesor tentunya juga mengajarkan kepada para pasca sarjana, ya, promoventus, kemudian oleh mau membuat satu hasil riset berupa tesis, dalam suatu kajian suatu tulisan ilmiah, kita melihat dalam penyusunan teori-teori analisis tersebut, kita harus melihat grand teorinya seperti apa, middle teorinya seperti apa, applied teorinya seperti apa. Jadi betul-betul nanti ketika membuat suatu tulisan ilmiah akhir, kalau kami disertasi, betul-betul lebih komprehensif melihat suatu fenomena dan memunculkan suatu kajian-kajian dan teori-teori baru. Ya, kembalikan kepada teori tujuan, tadi sudah saya sampaikan bahwa teori tujuan itu fokus utamanya merupakan fokus utama dalam bekerja. Ya, tujuan, goal, ya, final, akhir yang akan ditujukan dalam satu organisasi. Kita juga memiliki tujuan, kita juga memiliki harapan, kita juga memiliki cita-cita, kita juga memiliki visi di dalam hidup ini. Tujuan apa harus kita capai di dalam kehidupan ini? Kita sukses secara karir di dunia, dan kita juga harapan kita sukses juga, ya, kita secara spiritual, ya, dalam rangka kita mengarungi kehidupan setelah mati nanti sangat panjang. Ya. Di sini saya sampaikan bahwa, ya, tujuan yang terakhir, tujuan yang sulit menimbulkan kegigihan dan ketekunan dalam usaha untuk mencapainya, melebihi dari tujuan yang mudah mencapainya. Hal-hal yang mudah dicapai tentunya juga boleh dikatakan kita juga tidak perlu kegigihan yang sangat luar biasa. Saya mau jadi pekerja ini aja lah. Oh, cukup dengan standar seperti ini saya bisa. Tapi ketika kita menargetkan suatu hal yang lebih tinggi, ya, maka tidak bisa kita hanya raih dengan cara-cara yang sederhana, cara-cara yang mudah. Sama dengan teori topping point. Ya, segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang mudah, hal yang sederhana. Oke. Hal yang mudah sederhana, topping point ini dalam teorinya seperti itu. Oh, ini bisa dikerjakan dengan mudah. Ketika kita mau membuat hal-hal yang lebih besar dalam teori tersebut, nggak bisa dengan cara-cara konsep-konsep kita berpikir cara-cara yang mudah, nggak bisa, nggak akan nyambung, nggak akan mencapai situ. Ya. Untuk mencapai hal-hal yang besar, memang teorinya hal mudah dulu kita harus bisa lakukan. Ketika kita bisa melakukan hal yang mudah dulu, hal yang sederhana dulu kita lakukan berhasil, maka itu merupakan pijakan, tapakan kita untuk bisa melangkah lagi ke hal-hal yang lebih sulit, lebih besar, dan itu harus diraih dengan usaha-usaha yang gigih, usaha-usaha yang keras, dan butuh suatu pengorbanan. Lanjut. Ya. Bahwa di dalam teori fungsi motivasi di sini disebutkan bahwa energi atau motor penggerak bagi manusia. Ya. Spirit. Ya, spirit ini merupakan faktor yang untuk bisa menggerakkan, ya, kemampuan kita, spiritual kita, intelektual kita untuk bisa mencapai suatu tujuan tersebut. Ya. Dan dalam mengatur, memilih alternatif di antara dua lebih kegiatan yang bertentangan, ini saya langsung memudahkan adalah pilihan. Nah, hidup itu pilihan. Anda bisa memilih beberapa hal sesuai dengan kompetensi Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan peluang dan kendala, ya, sesuai dengan beberapa hal yang mungkin sebelum Anda putuskan. Silakan, ya, silakan. Hidup ini pilihan. Ya. Anda memiliki intelektual, ya, dari bekal-bekal perkuliahan yang pernah Anda terima. Anda juga di dalam perkuliahan juga dibekali juga semangat-semangat spiritual. Itu sebagai kunci untuk betul-betul menyaring, memfilter pilihan-pilihan yang sebelum Anda jatuhkan, pilihkan, itu yang harus saya pilih. Ya. Spiritual itu hal yang sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Orang hebat seperti apapun, orang berhasil seperti apapun, kalau misalnya spiritualnya dia tidak seimbang,
Dia tinggal menunggu aja kehancuran. Sudah banyak contoh di dalam kehidupan ini, sudah banyak sejarah mencatat, ya, memberikan pengetahuan kita, memberikan informasi kita tentang hal tersebut. Ya. Kemudian juga di dalam hidup ini tentunya sekali lagi pengaturan keseimbangan dikembalikan lagi kepada adik-adik mahasiswa, dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Ya. Mana porsi yang harus lebih tinggi, mana porsi yang akan dikurangi, itu sangat tergantung. Ya, kembali lagi, karena itu pilihan Anda sebelum Anda bisa berjuang dan berhasil di dalam mengaruhi kehidupan ini. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini ada beberapa bentuk-bentuk motivasi, saya rasa nanti mungkin bisa dibaca lagi sendiri oleh adik-adik mahasiswa. Tadi saya coba memadukan antara teori-teori yang pernah kita sama-sama pelajari di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Lanjut. Ini beberapa tadi sudah saya sampaikan juga, saya singgung tadi menyangkut masalah upah, kemudian menyangkut masalah penggajian, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Pujian lanjut. Kelak juga nanti saya sampaikan tadi, ya sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, ya dalam memutuskan suatu keputusan, bukan hanya informasi-informasi input secara laporan-laporan tertulis dan laporan secara virtual, tapi yang terpenting bagaimana melihat kondisi objektif di lapangan. Ya, ketika kita bicara tentang kondisi objektif di lapangan secara empiris, kuncinya cuma satu, kuncinya harus turun langsung, tidak bisa enggak. Contoh kita contohkan Bapak Presiden kita. Jika Bapak Presiden kita mencanangkan untuk misalnya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan beberapa daerah nanti akan dijadikan food estate, ya, sebagai boleh dikatakan cadangan logistik nasional, dan Presiden melihat ini merupakan suatu peluang Indonesia untuk bisa mampu berdaya saing di tengah pandemi global ini beliau turun langsung. Memerintahkan staf-stafnya, para menteri yang turun langsung melihat bagaimana kondisi objektif yang ada di lapangan. Ya, tidak bisa Presiden mungkin hanya menerima laporan-laporan secara tertulis saja. Beliau turun langsung, melihat langsung, oh bagaimana sih pembangunan irigasi yang ada, oh bagaimana sih sawah-sawah yang sekarang sudah dicetak, oh bagaimana sih sawah-sawah sekarang ini sudah ditanam, berapa sih hasilnya, apa sih kekurangannya, oh kurangnya kurang traktor misalnya, kurang alat-alat mekanik dalam untuk meningkatkan produksi padi. Oh misalnya, oh ternyata di sini belum ada untuk unit rice machine dalam rangka untuk membuat produk padi yang menjadi lebih berkualitas. Beliau turun langsung, melihat langsung bagaimana kondisi objektifnya, sehingga beliau langsung bisa memerintahkan, eksekusi langsung para menteri-menterinya di lapangan, ini harus diadakan, ini harus diadakan, ini harus diadakan. Ya, demikian juga ketika beliau membangun seluruh sarana prasarana jalan yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua. Beliau turun langsung melihat bagaimana perkembangannya, ya bagaimana progresnya, apakah sesuai dengan timeline yang ditentukan atau tidak. Itu adalah tanggung jawab seorang manajer, seorang leader, ya yang bisa melihat kondisi objektif ya di lapangan dan memutuskan mengeksekusi langsung apa hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk percepatan tersebut. Lanjut. Ya, lanjut. Video ini. Ya, coba. Ini salah satu video. Ini menyangkut bisa. Bisa. Oh, nggak bisa. Ya, di sini digambarkan bahwa seorang ini dengan segala macam keterbatasan. Ini juga seorang motivator dunia, seorang motivator dunia. Dia tidak memiliki, mohon maaf, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi dia bisa menunjukkan, bukan hanya berteori saja, dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa survive di dalam kehidupan dia sehari-hari dengan segala macam keterbatasan yang dia sadari. Ya, dia tunjukkan kepada dunia, meskipun saya nggak punya kaki, saya nggak punya tangan, saya bisa bermain sepak bola. Meskipun saya nggak punya kaki, saya nggak punya tangan, saya bisa berenang. Meskipun saya nggak punya kaki, saya nggak punya tangan, saya bisa menulis. Ya, saya bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang justru dia memiliki fisik yang lengkap. Ya, ini menunjukkan
dia sadar betul apa yang dia miliki, kelemahan-kelemahan yang dia miliki, dan dia paham betul apa keunggulan-keunggulan yang bisa dikembangkan ketika dia harus bersaing dengan orang-orang di dalam kehidupan nyata. Ini contoh gambar. Dan banyak juga ya dari rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di dalam YouTube atau di dalam channel-channel di media sosial lainnya. Lanjut. Ya. Kesimpulan, ini sukses, ya tentunya ini mudah dibaca, tapi jauh daripada bacaan-bacaan tersebut, saya selalu mengharapkan adik mahasiswa atau betul-betul mampu menyadari bahwa adik mahasiswa ketika nanti keluar dari kampus, adik mahasiswa harus bersaing, harus memiliki boleh dikatakan bekal yang cukup, intelektual cukup, spiritual cukup, sehingga ini menjadi boleh dikatakan adik-adik bisa memiliki daya saing dengan generasi-generasi, baik generasi di bawahnya, generasi yang linier maupun generasi di atasnya. Ya, ini penting ya dalam rangka untuk adik-adik betul-betul meraih kesuksesan ini. Sekali lagi, jangan takut berbuat, jangan takut gagal, ya kegagalan, kemudian hal-hal yang mensengsarakan itu justru sebagai proses pembelajaran kita untuk kita bangkit menjadi generasi-generasi muda yang hebat, generasi-generasi muda yang memiliki daya saing, dan generasi-generasi muda yang selalu menanamkan spirit iseng ulang. Ya, yang sangat luar biasa di Kalimantan ini saya mendapatkan spirit iseng ulang, spirit yang pantang menyerah, pantang mundur. Itu adalah generasi-generasi yang kita harapkan ketika dia mampu bersaing di dunia internasional. Kami rasa demikian, Prof. Iya, Ya, transfer siap, knowledge, Jenderal. transfer experience bisa kami berikan dalam rangka untuk memotivasi adik-adik mahasiswa sebagai generasi muda, harapan bangsa. Ya, di pundak generasi-generasi muda inilah bangsa Indonesia ini maju ke depannya. Sekian, Prof. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Kita berikan aplaus kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Pol Dr. Dedi Prasetyo M.Hum MSI MM. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda. Kalau saya tangkap sangat banyak sudah pengetahuan yang disajikan, mulai dari bagaimana makna spiritual dan juga fisik itu harus seimbang, balance, kemudian jangan takut gagal, kemudian belajar itu adalah pilihan, sekali memang belajar tetap belajar sampai sukses. Kesimpulan terakhir tadi dapat ditangkap, setiap peserta didik wajib sukses, mahasiswa sukses, dosen sukses, dan juga para pegawai sukses. Mungkin itu sepintas teori-teori tadi ada 7, kami tidak akan ulas lagi. Pak Kapolda punya waktu lebih kurang ada sekitar 35 menit. Bila itu dimaksimalkan insya Allah, tetapi kalau nanti mungkin menyesuaikan waktunya, kami pun juga memberikan kesempatan. Kalau ada peserta didik dalam hal ini mahasiswa yang bertanya, mungkin ada 1, 2, 3 yang bertanya, silakan disampaikan secara langsung pada Pak Kapolda yang terhormat dengan mengacungkan nama, menyebutkan nama dan acungkan tangan. Silakan. Poin-poin singkat-singkat, to the point, dan pertanyaannya jelas. Silakan anak-anakku, para mahasiswa. Silakan kalau ada. Ya. Agus Santang. Agus Santang, silakan. Siap. Anakku. Silakan. Oke, Swastiastu, tabel selamat lingkungan ratai, salam sujud karena dia melempang. Selamat pagi Pak Jenderal, Pak Kapolda Kalteng. Selamat pagi. Saya Agus Hanang, saya mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Mohon izin Pak Jenderal, dari beberapa poin-poin materi yang Pak Jenderal sampaikan luar biasa sekali bagi saya. Yang pertama dari penyampaian Pak Jenderal tadi, karena kita juga sebagai mahasiswa pasca sarjana juga kita sambil melaksanakan pekerjaan di instansi juga dan memimpin juga beberapa organisasi, ada hal-hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Jenderal karena poin-poinnya, Nak. Ya,
Yang pertama, dalam mengambil keputusan kepada anggota-anggota yang di bawah, karena di dalam sebuah organisasi itu jelas kita memiliki anggota yang mempunyai perbedaan dari tingkat kecerdasan, baik intelektualnya, spiritualnya, dan kecerdasan emosional. Nah, mohon petunjuk Jenderal untuk mengambil keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan dan pencapaian dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Jenderal. Om Santi Santi Om. Om Santi. Demikian Pak Kapolda. Satu pertanyaan oleh Agus Sanang, mahasiswa magister. Mungkin ditanggapi, kami berikan waktu. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Mas Agus. Ya, pertanyaan luar biasa. Jadi begini, Mas Agus. Jadi seorang manajer, inti daripada manajer itu adalah pengambilan keputusan. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Ya, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu organisasi, khususnya seorang manajer. Inti dari pengambilan keputusan itu adalah komunikasi. Tadi saya sampaikan bahwa Mas Agus harus betul-betul sebagai seorang manajer, seorang leader, seorang pemimpin, sebelum mengambil keputusan tersebut harus betul melihat suatu fakta objektif. Fakta objektif itu tidak hanya, tadi Mas Agus sudah melakukan mapping, sudah melakukan profil ini terhadap anggota-anggotanya, terhadap bawahan-bawahan di bawahnya. Tidak hanya sebatas itu, harus betul-betul secara mendalam. Oh, bawahan saya ini tadi yang Mas Agus sampaikan misalnya, oh kelemahannya dia agak lelet. Oh, satu ini dia punya kecerdasan. Oh, satu ini dia mungkin memiliki tingkat intelektual yang kurang. Ya, perbedaan-perbedaan itu ya tentunya dilihat nanti pada job target atau pada boleh dikatakan pekerjaan apa yang cocok untuk anggota-anggota saya dengan standar kompetensi seperti ini. Ya, itu seorang manajer harus mampu melihat seperti itu. Oh, ini cocok ini, kamu kerjanya seperti ini. Kamu hanya di sini. Oh, kamu kerjanya seperti ini. Oh, kamu sebenarnya sama dengan saya. Ya. Ketika saya mengambil keputusan, saya harus melihat betul bagaimana profil dan kompetensi anggota-anggota saya. Itu sudah kita mapping. Di kami ada namanya assessment, Mas Agus. Assessment center. Assessment center itu tugasnya dia melakukan profil tentang standar kompetensi tiap-tiap anggota. Ya, baik soft skill maupun hard skill. Itu sudah kita mapping. Untuk konsep hard skill, oh kamu pekerjaan cocok hanya pekerjaan ini. Contoh misalnya di kami. Oh, kamu hanya bisa melaksanakan pekerjaan sebagai polis patrol. Kamu nggak bisa kita tugaskan nanti sebelum kamu mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai seorang penyidik, reserse, nggak bisa. Syarat kompetensinya apa? Syarat kompetensi kamu harus S1 misalnya. Kamu sudah mengikuti jenjang pendidikan A, B, C, D ini. Kamu harus mengikuti uji kompetensi. Kalau misalnya kamu lulus, baru kamu boleh mengikuti jenjang seperti itu. Nah, keputusan-keputusan seperti itu memang dibutuhkan di dalam rangka untuk agar organisasi ini biar jalan on track sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, saran saya kepada Mas Agus, ya kita harus memiliki assessment, ya, badan khusus yang dibentuk untuk melakukan assessment, memprofil tentang kompetensi setiap individu anggota-anggota yang ada di bawahnya. Ketika data itu sudah cukup, maka dalam rangka untuk job target menugaskan anggota-anggota kita sesuai dengan kompetensi yang dimiliki itu akan lebih mudah. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya baik secara teori, secara keilmiahan maupun dalam praktek pekerjaan sehari-hari. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Mas Agus. Baik, siap Jenderal. Jadi sudah lengkap. Agus Sanang, demikian jawaban Bapak Kapolda. Mungkin ada peserta didik kita, para mahasiswa, baik yang S1 dari ketiga fakultas dan juga dari para mahasiswa magister yang mengajukan pertanyaan. Silakan diberikan kesempatan langsung, singkat, poin, dan sebutkan nama. Dipersilakan. Anak kita Pio Genta, silakan Nak. Pio Genta, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya to the point. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Tabe selamat minggu latai, salam sojud karende Malempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, narasumber, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, selamat siang. Perkenalkan saya Pio Genta, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Agama Hindu
IAHMTP Palangkaraya. Mohon izin menyampaikan pertanyaan kepada Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Dedi Prasetyo. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu menyeimbangkan antara belajar ilmu pengetahuan dan spiritual? Lalu apa saja manfaatnya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyeimbangkan antara belajar ilmu pengetahuan dan spiritual? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om Om Sahid. Santi. Silakan Pak Jenderal untuk bisa direspon dari pertanyaan Piogenta. Dipersilakan. Ya. Mohon izin Prof, mungkin yang Ya. terakhir karena harus mengikuti kegiatan Pikon selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Prof, terima kasih untuk Adinda Tio Bentang, ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa, ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit, ya, ketika harus saya menjawabnya. Ya, bagaimana, mengapa butuh keseimbangan antara faktor intelektual dan spiritual? Ya, banyak buku, banyak tulisan yang menyebutkan ketika kita memiliki kecerdasan intelektual saja yang cukup, pinter, ya. Sementara dia kecerdasan spiritualnya dia rendah, dalam kehidupan ini dia akan buta. Sekali lagi saya sampaikan tadi, spiritual itu merupakan filter di dalam kehidupan kita. Ya, norma yang paling mendasar. Spiritual itu di dalam suatu teori itu merupakan strata keilmuan yang paling tinggi, ya, di bawahnya filosofi. Ya, karena kebenaran yang hakiki itu adanya di spiritual. Ya, pengetahuan, ya, bisa dibantah dengan pengetahuan yang lain. Teori bisa dibantah dengan teori yang lain. Tapi ketika spiritual, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak bisa terbantahkan. Itu ilmu yang paling tinggi di dalam strata keilmuan kita. Kenapa harus seimbang? Kita tidak bisa hanya berpikir pada tataran-tataran intelektual saja. Tataran intelektual itu dia memiliki suatu kebatasan. Ada batasnya dia. Tapi spiritual itu langsung merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup ini, kita bertatap muka seperti ini juga atas kehendak yang kuasa. Olehnya kita menyadari bahwa manusia ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan, ya, kalau kita merendahkan diri, kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita harus sadar, kita butuh bantuan spiritual dari Tuhan Yang Kuasa untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan hal yang kebenaran hakiki, ya, dibanding pengetahuan yang sudah kita miliki. Ketika kita bisa menyeimbangkan antara spiritual dan intelektual, maka kita berada pada track suatu jalan kebenaran. Pengetahuan kita dapat dari sisi moral, ya, morality, itu kita juga akan terjaga. Sehingga kehidupan kita tenang. Saya mencontohkan profesor sebagai role model. Profesor itu tenang dalam kehidupannya. Ya. Pengetahuan sudah sampai tingkat tertinggi, spiritualnya terus mengimbangi. Dalam rangka untuk terus menjaga kita pada jalan kebenaran. Kalau pengetahuan aja, kita merasa, oh, kita sudah benar. Benar dari sisi pengetahuan. Apakah dari sisi moral kita bisa bertanggungjawabkan? Nah, itu harus kita seimbangkan. Oleh karenanya di dalam kehidupan kita, ya, antara spiritual dan intelektual merupakan hal yang mendasar yang harus kita asah terus. Pengetahuan kita asah terus. Spiritual kita, kedekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa terus harus kita tingkatkan. Ya, biar kita betul-betul menjalani kehidupan ini dengan tenang, menghadapi kehidupan ini dengan sukses. Sukses kita, ya, generasi-generasi muda hanya jangan berpikir Anda sukses di dunia, jangan berpikir. Ingat, setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya dia sehari-hari. Ya, kita manusia tidak akan bisa hidup terus. Ya, kita manusia suatu saat kita akan mati, menghadap kepada Sang Pencipta. Itu bekal itu harus kita siapkan juga. Ya, nggak mungkin bekal kematian kita nanti di alam baka nanti tidak kita siapkan dengan baik. Makanya harus seimbang antara kehidupan intelektual maupun kehidupan spiritual. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan di dalam penyeimbangan itu? Belajar.
adik-adik mahasiswa, kemudian Adinda Tokyo ini belajar pada program Pasca Sarjana, ini merupakan ibadah. Ya, ini merupakan boleh dikatakan selain kita mengasah ilmu pengetahuan kita, dari para dosen juga menyampaikan juga tentang hal-hal yang berbau spiritual. Ya, filosofi-filosofi yang diajarkan juga dikembalikan lagi kepada kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu ada kebenaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebenaran Tuhan Yang Maha Kuasa itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa terbantahkan dalam segala macam teori. Itu kebenaran yang tertinggi. Ya, pengetahuan bisa terus berkembang. Teori bisa dibantah dengan teori. Tesis ada antitesis dan seterusnya. Oleh karenanya saya mengajak dalam kesempatan proses belajar ini, ya semuanya harus mampu, boleh dikatakan merenungi dirinya sendiri. Ya, saya harus mampu menyelami diri saya sendiri. Kekurangan saya apa, kelemahan saya apa. Ya, dari sisi intelektual, dari sisi spiritual. Karena hidup ini belajar, hidup ini berproses. Semuanya menuju ke hal-hal yang lebih baik. Dalam rangka untuk, sekali lagi, pada akhirnya bangsa ini akan menjadi bangsa hebat ketika bangsa ini betul-betul memiliki pengetahuan spiritual yang seimbang dan memiliki daya saing yang cukup dalam rangka untuk bisa bersaing di dunia internasional. Demikian kira-kira, Prof. Iya, siap, Jenderal. Rupanya peserta didik kita yang terhormat masih banyak yang akan bertanya, tetapi diberikan kesempatan tertulis, nanti kita akan tetap baik. tertulis karena waktu terbatas, ya. Karena waktu kita terbatas, anak-anak kita yang dari S1, kalau ada yang bertanya lagi nanti silakan ditulis. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, MSc, MM yang telah banyak memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi atas nama keluarga besar ya, waktu saya sekali lagi mohon maaf Pak Jenderal, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada kekurangan dan keterbatasan kami, kelemahan kami, tentu kita akan bersua pada kesempatan yang lain lagi, dan kita akhiri dengan parama santi. Om Santi 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 Om Sahe wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan selamat siang. Sekian dan sampai jumpa. Demikian. Sehat dan sehat selalu, Prof. Siap. Oke, siap Jenderal. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, Prof. Siap. Semoga sehat selalu. Amin, amin, Prof. Demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2020-2021 Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan bersama Om Santi Om Santi 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 Sahe. Sahe. Terima kasih Pak Jenderal. Selamat bertugas. Semoga sukses. Amin. Oke, Om Santi. Saling.